Aksi demo menolak Presiden Jokowi 3 periode di Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Puan dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video tentang penjelasan delik makar dalam mata kuliah delik-delik dalam KUHP dengan pengampu Bapak Dr. David Ramadan SHMH. Enjoy! Baiklah, saya akan mengawali presentasi pada penugasan kali ini mengenai delik-delik makar dalam KUHP. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai delik makar, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian daripada delik makar. Menurut ahli, Profesor Susilo, makar merupakan perbuatan dianggap ada bila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan kejahatan itu. Secara sederhana, pengertian daripada delik makar ialah rencana untuk melakukan kejahatan serius yang bertujuan untuk menggulingkan ataupun menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah ataupun ilegal. Selanjutnya akan kita masuki ke dalam pembahasan mengenai unsur-unsur dalam delik makar. Yang pertama yakni unsur subjektif yaitu niat dan juga unsur objektif yaitu perbuatan. Yang akan kita bahas lebih lanjut yakni daripada yang pertama ialah unsur subjektif. Terkait dengan niat ataupun kehendak pelaku, pada unsur ini pelaku memiliki tujuan untuk melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan negara. Kehendak ini harus jelas terlihat dari tindakan pelaku walaupun tindakan belum mencapai hasil yang diinginkan, dengan contoh percobaan kudeta yang gagal. Selanjutnya ialah unsur objektif. Mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, ada tindakan konkret yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan makar. Seperti contohnya mengorganisir serangan bersenjata dan juga pengibaran bendera separatis. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku memang berupaya melaksanakan niatnya. Kedua unsur ini harus ada dalam tindak makar agar bisa dianggap sebagai delik pidana. Beralih ke pembahasan selanjutnya yakni tentang jenis dan juga bentuk delik makar. Delik makar memiliki 3 jenis, yaitu makar terhadap presiden ataupun wakil presiden yang tertuang dalam pasal 104, dan yang kedua, makar terhadap wilayah negara yang tertuang dalam pasal 106, serta yang terakhir ialah makar terhadap pemerintah, yakni tertuang dalam pasal 107. Selanjutnya kita masuki dalam pembahasan sumber-sumber daripada delik makar. Yang pertama ialah pasal 53 KUHP. Pasal ini relevan dengan delik makar karena mencakup penyertaan serta tindak pidana, termasuk mereka yang merencanakan dan membantu berlangsungnya delik makar. Selanjutnya yakni pasal 87 KUHP yang relevan juga dengan kasus delik makar. Misalnya jika seorang sudah dihukum karena percobaan tindak pidana, kemudian kembali mencoba tindakan tersebut, perbuatan sebelumnya dapat mempengaruhi hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan selanjutnya. Selanjutnya ialah pasal 104, 106, dan 107 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pasal yang menerangkan tentang jenis dan juga bentuk dalam delik makar. Kita lanjut dalam pasal 139A dan 139B. Pasal-pasal ini mengatur tentang tindak pidana terorisme, termasuk berkaitan dengan makar yakni perencanaan tindak teror. Jika makar berkaitan dengan terorisme, pasal-pasal ini akan menetapkan ancaman pidana yang lebih berat. Dan sumber yang terakhir ialah pasal 140 KUHP. Pasal ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana orang yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya karena usia ataupun kondisi mental. Dalam konteks delik makar, jika pelaku termasuk dalam kategori tersebut, hukuman bagi mereka berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa dan waras secara sepenuh. Sekian penjelasan saya mengenai delik makar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam informasi ataupun penjelasan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.